Halo guys, balik lagi di channel kesayangan kalian. Kali ini kita akan membahas alur film dari seri ketiga tentang Mr. Glass. Jika kalian yang baru bergabung dengan channel ini, maka kalian wajib menonton seri pertama yang berjudul Unbreakable dan seri yang kedua berjudul Split. Atau kalian bisa membukanya di channel ini. Film ini diawali dengan scene yang memperlihatkan seorang pria sedang menyekap beberapa orang gadis. Dia adalah David, yang seperti biasa dia bergantian kepribadian seperti biasanya juga. Dan film Glass pun dimulai. Kemudian kita akan melihat David bersama anaknya Joseph, di mana kini mereka menjadi layaknya superhero, di mana jika ada tindak kejahatan, maka David akan menyelamatkannya. Lalu Joseph melihat berita tentang hilangnya beberapa anak remaja yang diculik oleh seseorang. Joseph pun menganalisa di mana penjahat itu bersembunyi. Joseph pun menyimpulkan dengan analisanya bahwa dia berada di sebuah pabrik tua. Lalu kita akan melihat Kevin yang menjadi kepribadian dari Hedwig, di mana seperti biasa dia mengatakan akan ada yang mendatangi mereka. Kemudian kita akan kembali lagi kepada David, di mana dia memulai untuk keluar dan mencari penjahat itu. Dia pun berusaha bersentuhan dengan semua orang yang berada di sana, namun dia tak menemukannya. Lalu dia pun tak sengaja bertabrakan dengan Hedwig dan seketika So babyish. I don't. I watched a documentary about. David pun memberitahu Joseph bahwa dia menemukannya. Ketika para gadis itu berusaha untuk kabur, tiba-tiba datang seseorang kepada mereka. Sontak, mereka pun panik. Ternyata itu adalah David. Dia pun melepaskan ikatannya. Tiba-tiba, datanglah Kevin dengan kepribadian monsternya. Dia pun sangat marah dan ketika sedang bertarung, tiba-tiba datang pasukan bersama seorang wanita. Kemudian mereka pun menangkap keduanya. Mereka berdua pun dibawa dan ditempatkan pada ruangan yang berbeda, di mana David berada di ruangan yang memiliki pipa air, di mana itu adalah kelemahannya. Sedangkan Kevin di ruangan yang memiliki cahaya yang bisa membuat Kevin berubah kepribadian secara cepat. Dan yang menangkap mereka berdua adalah Dr. Ellie, seorang dokter psikiater. Dan kini Dr. Ellie sedang melihat riwayat penyakit yang dimiliki oleh Elijah. Lanjut, kita akan melihat Casey yang kini sudah menjalani hidupnya seperti biasa. Lalu dosen memanggil dirinya untuk mengajaknya mengobrol. Dosennya pun memberitahu Casey bahwa pria yang menculiknya dulu kini sudah berhasil ditangkap. Lalu Dr. Ellie pun menemui Ibu Elijah untuk mewawancarainya. Menurut ibunya, Elijah adalah orang yang sangat pintar dan pandai. Dia terobsesi dengan cerita komik yang Elijah percayai itu adalah nyata. Kemudian kita akan melihat Joseph mendatangi Dr. Ellie untuk menjemput ayahnya. Dia mengarang cerita kalau ayahnya terlibat, hanya kebetulan saja ayahnya lewat melewati tempat itu. Namun, Dr. Ellie mengetahui kebohongan Joseph. Lalu, Dr. Ellie pun menangkap David karena suatu alasan, yaitu David selalu menghajar penjahat yang melakukan tindak kejahatan. Namun, Dr. Ellie menganggap semua itu salah karena seharusnya penjahat melakukan persidangan terlebih dahulu, bukan main hakim sendiri. Tak lama Joseph pergi, datanglah Casey untuk menemui Dr. Ellie, dan ternyata tujuan dari Dr. Ellie menangkap mereka semua adalah untuk menghentikan mereka dari berpikir bahwa dirinya superhero atau memiliki kekuatan super. Casey pun meminta untuk bertemu dengan Kevin. Dia pun mengobrol dengan kepribadian Dennis. Tiba-tiba dia berubah menjadi Kevin.
Dia pun menyuruh Kevin untuk berhenti berpikiran dia adalah superhero atau memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, usahanya belum berhasil. Kevin sudah berubah kepribadian lagi. Kemudian, kita akan melihat orang-orang yang sedang memasang kamera CCTV di sekitaran rumah sakit, di mana itu dikhususkan untuk penjagaan Elijah agar tidak kabur dari sana, di mana Dr. Eli memahami kemampuan dari Elijah yang sangat pintar. Kemudian mereka bertiga pun ditempatkan pada sebuah ruangan dengan duduk di kursi masing-masing, di mana si dokter akan menanyai mereka dan bertujuan untuk menghentikan mereka dari pikiran bahwa mereka adalah superhero. Si dokter pun mensodorkan dengan beberapa opini dan bukti, dimulai dari David di mana kekuatan penglihatannya tak lain hanya seperti pesulap ketika dia berlatih untuk menebak seseorang dengan sebuah tanda-tanda dan si pesulap itu pun menebaknya dengan benar. Dan itu terjadi kepada David. Namun David membantahnya dan mengira kalau si dokter hanya membuat cerita yang tidak terjadi. Selesai dengan David, lalu dokter pun menyebutkan bahwa kekuatan Kevin hanyalah obsesi dirinya terhadap binatang di tempat tinggalnya dulu, dan menyebutkan besi yang dibengkokkan, shotgun yang tak tembus, itu karena usia dari besi dan shotgunnya yang sudah tua. Kemudian kita akan melihat Casey yang sedang membeli komik. Di sana juga terdapat Joseph yang sedang mencari komik superhero seperti ayahnya. Tapi dia tak menemukannya. Justru dia malah menemukan komik penjahat. Sesampainya di rumah, dia mencari tahu tentang Kevin, ayahnya Kevin dan keluarganya. Nampaknya Joseph menyadari sesuatu. Dan begitu juga ketika Casey sedang membaca komik, dia nampak menyadari sesuatu juga. Lalu kita akan melihat Elijah yang nampaknya berhasil keluar dari ruangannya. Ia pun kini sedang mencari tahu tentang identitas dari Kevin. Akhirnya, dia menemukannya dan sepertinya nampak senang. Ia bisa keluar karena kelengahan penjaga yang sedang berganti shift. Lalu, dia pun mendatangi kamar Kevin untuk menanyakan tentang kepercayaannya terhadap monster itu. Lalu, Elijah pun meyakinkan kembali Kevin untuk percaya karena apa yang dialaminya memang sesuai dengan isi komik superhero-nya dan dia ingin bertemu dengan monster yang disebut Beast itu. Elijah pun bisa melihatnya asalkan dia bisa mengeluarkan Kevin dari sana dan Elijah pun menjanjikannya besok malam. Keesokan malamnya, seperti biasa, petugas mengantarkan malam kepada Elijah. Si penjaga pun nampak ingin sedikit mengobrol dengan Elijah. Namun ketika duduk, Elijah dengan cepat menyabat lehernya dengan kaca. Dan kini Elijah pun memulai aksinya. Kemudian dia mendatangi Kevin sesuai janjinya. Lalu Elijah pun menghancurkan sinar lampu pelindung di ruangan itu. Mereka pun pergi ke sebuah ruangan dan di sana Kevin berubah menjadi The Beast di mana dia bisa merayap seperti sapi derman. Kemudian mereka pun membicarakan tentang orang-orang yang tidak percaya terhadap hayalan mereka. Kemudian Elijah pun memberitahunya bahwa di akhir komik, penjahat harus terlihat dan dikenal oleh semua publik, di mana dengan hal itu mereka akan percaya terhadapnya. Elijah pun menyebutkan bahwa di pusat kota akan diadakan pembukaan gedung baru, di mana itu saatnya dia menampakkan dirinya karena akan banyak kamera dan orang yang menyaksikannya. Dan sepertinya kini dua penjahat sudah bergabung. Kemudian Elijah pun kini mengajak bicara David. Dia seperti biasanya menceritakan fantasi komiknya. Dan dia sudah menemukan karakter jahat untuk melawan David. Dia pun menceritakan rencananya untuk pergi ke pembukaan gedung di pusat kota dan akan meledakkan gedung itu. Dan jika tidak ingin hal itu terjadi dan banyak korban, maka David pun tahu dia harus melakukan apa. Lalu keesokan paginya ketika pergantian shift, si petugas keanehan karena ada makanan sisa di mejanya.
Dia menyangka masih ada orang di sana. Ketika dia melihat CCTV, tampak penjaga yang satunya sudah terbaring lemas di ruangan Elijah. Lalu dia mendengar sebuah bunyi. Dia pun mengikuti bunyi itu. Nampaknya suara itu berasal dari sebuah ruangan. Dia pun mengeceknya. Dan terdapat Elijah di sana. Tak lama Kevin pun berada di belakangnya. Dia pun menyuruhnya untuk kembali ke ruangannya masing-masing. Namun, dan dia pun mokad. Kemudian kita akan melihat David yang berusaha mendobrak pintunya agar bisa keluar dari ruangan itu. Dia pun berhasil mendobraknya. Lalu Elijah bersama Kevin kabur dengan menyamar sebagai perawat. Sedangkan David menuju ke ruangan penyimpanan barang untuk mengambil kostum pahlawannya, yaitu jas hujan. Kemudian kita akan melihat ibu Elijah, Joseph, dan Casey mendatangi Dr. Ellie untuk memberitahukannya bahwa keadaan ini sama seperti di komik dan komik itu nyata. Namun, Dr. Ellie kekeh membantah dan menganggap mereka sedang berfantasi di mana komik adalah karangan manusia dan bukan berdasarkan kisah nyata. Tapi tiba-tiba dia mendapat pemberitahuan bahwa para pasiennya kabur. Lalu dia pun memeriksa CCTV dan benar saja Elijah bersama Kevin sudah kabur. Dan Elijah pun meninggalkan pesan bahwa mereka akan menuju gedung Osaka yang baru. Si dokter pun memberikan kode darurat menelpon polisi dan bersiaga. Elijah pun beraksi dengan Kevin. Tak lama polisi datang untuk menghentikan mereka. Akan tetapi tentu saja mereka bukan tandingan Kevin. Elijah pun senang karena kini semua karakter komiknya sudah keluar. Datanglah David dengan pakaian superhero-nya. Lalu mereka pun pasukan khusus pun datang untuk menghentikan mereka. Namun Casey memberitahu mereka bahwa mereka bukan lawannya dan lebih baik diam saja. Namun ucapan Casey tak didengar. Mereka pun mengepung Beast dan David. Namun mereka semua tentu tak bisa melawan orang kuat. Beast pun menghajar satu persatu. Dan David mengurung mereka dan perkelahian pun dilanjutkan. Elijah pun memberitahu Beast bahwa kelemahan David adalah air. Namun ketika Beast akan menyerang, Joseph datang dan berbicara kepada Beast. Joseph memberitahu Beast bahwa dulu ayah Kevin meninggalkan dia menaiki kereta. Dan ternyata kereta yang ditumpangi ayah Kevin sama dengan yang dinaiki oleh David. Dan ternyata ayah Kevin meninggal adalah ulah dari Elijah yang mensabotase keretanya. Seketika Beast pun murka kepada Elijah. Ternyata Elijah memang sengaja merencanakan itu untuk menciptakan mereka berdua. Beast pun semakin murka dan namun ketika Beast sedang mengajar Elijah, David pun mengajaknya untuk menyelesaikan pertarungan mereka. Karena Beast kini tahu kelemahan David, Beast pun melemparkannya ke tangki penyimpanan air. Dan benar saja David tidak bisa berbuat apa-apa. Untung saja David melihat retakan di dinding tangki dan memukulnya. Ketika mereka keluar, tiba-tiba datang lagi mobil-mobil dari polisi. Lalu Beast pun ingin mengakhiri pertempurannya di gedung Osaka. Ketika dia akan pergi, tiba-tiba Casey menariknya. Dia mencoba menyadarkan Kevin dengan menyebutkan nama lengkap dari Kevin. Dia pun berhasil menyadarkan Kevin dan menyuruhnya agar tidak dikuasai lagi oleh Beast. Akan tetapi ketika sedang mengobrol, tiba-tiba ada titik merah menandai Kevin dan dia ditembak oleh polisi. Kemudian, kini David sedang dalam keadaan lemah karena air. Tiba-tiba seseorang datang dan menyeretnya ke genangan air, lalu menenggelamkannya secara terus-menerus.
Datang Dokter Eli menjodorkan tangannya seolah-olah ingin menolong, dan seketika nampak kejahatan dari Dokter Eli, dan pada akhirnya semua karakter pun harus mati. Lalu Dokter Eli pun bicara untuk terakhir kalinya bersama Elijah, bahwa dirinya sengaja membawa mereka bertiga memang untuk melenyapkan mereka agar tidak ada dewa di antara manusia biasa. Dan kini dia mengakui bahwa semua omong kosong komik Elijah adalah nyata. Lalu Dokter Eli pun menghapus semua rekaman CCTV-nya dan memberitahukan kepada para anggotanya bahwa rencana mereka berhasil. Lalu dia pun akan berpindah-pindah tempat untuk mencari kemungkinan adanya hal yang sama dan menghilangkan semuanya. Kemudian kita akan lihat Dokter Eli sedang melihat-lihat komik di sebuah toko. Dan tak sengaja dia mendengar obrolan dua orang di sana, di mana mereka membicarakan komik mirip seperti kejadian Elijah, di mana penjahat yang pintar selalu mempunyai rencana asli dan tidak diketahui oleh siapapun. Seketika Dokter Eli pun sadar dan mengingat Elijah. Kemudian dia pun mengecek kembali CCTV-nya untuk memastikan semua rekamannya sudah dihapus. Semua filenya dihapus, namun penjaga mengatakan bahwa ada seseorang yang melakukan streaming langsung ke channel pribadinya. Dokter Eli pun terdiam dan menyadari bahwa semua itu adalah perbuatan Elijah. Ternyata lab rekamannya dikirim kepada ibu Elijah, Joseph, dan Casey. Lalu keesokan harinya mereka pun berkumpul untuk menunggu penayangan rekaman itu ke publik. Dan tak lama, semua orang pun melihat rekaman itu. Dan akhirnya film pun tamat. Oke guys, dengan berakhirnya seri ketiga ini, maka berakhirlah juga film karya dari Nick Shyamalan. Dan sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Ketemu lagi di pembahasan film-film selanjutnya.